Pemirsa, ada penampilan baru yang ditunjukkan artis Tia Aristia. Ya, istri Irfan Ratinggang itu kini memutuskan hijrah dengan tampil berhijab. Penampilan ibu dua anak itu sontak mencuri perhatian publik, fans, dan rekan sesama artis. Tak hanya masyarakat luas yang dibuat kaget dengan keputusan berhijab Tia, sang suami pun sempat dibuat kaget dengan keputusan Tia berhijab. Melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya, Tia memperlihatkan reaksi sang suami saat melihat dirinya mengenakan hijab. Mulanya, Irfan tak mengenali jika wanita berhijab hijau itu adalah istrinya. Siapa ini? Istriku. Aduh, diomelin namanya Mat. Dipuji dong kalau gitu. Dipuji dong. Dipuji. Terus aku lagi ngobrol sama Mau telepon bapak dong. Cahaya ilahi. Telepon ayah dulu. Sementara itu dalam unggahan lainnya, Tia mengaku canggung dan masih dalam proses tahap belajar mengenakan hijab. Kendati begitu, banyak orang yang turut mendoakannya dengan penampilan barunya tersebut. Tia pun sempat minder bertemu banyak orang. Ia pun memohon doa agar dirinya diberi kelancaran untuk tetap berhijab. Dalam postingan lainnya, penampilan barunya tersebut membuat artis berusia 38 itu masih belum percaya diri. Untuk itu, ia masih ditemani sang sahabat untuk tampil di muka umum. Sementara itu di lain peristiwa, aksi sosial dilakukan Mbak Imong dan Giovanni Tobing. Dua selebriti ini membuka rumah makan gratis yang berada di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tujuan pembentukan usaha rumah makan gratis tersebut adalah untuk dibagikan kepada orang-orang tidak mampu. Mencoba buat ya rumah makan gratis, namanya itu Silakan Makan Gratis. Nah, di sini itu saya sama Gio sama istrinya Dewi, kita itu kerjasama ya untuk buat rumah makan gratis. Dibilang mudah enggak, karena butuh niat, karena nggak mau juga cuman bikin doang, habis itu hilang gitu aja. Jadi di sini meetingnya agak panjang sama Gio, karena dia yang tahu produksi, harganya berapa, satuannya, kerjanya seperti apa sistemnya. Karena Gio itu base-nya adalah catering. Nah catering itu dia itu sudah mulai dari jam 4 pagi, habis itu bersih-bersih, jam 7 mulai masak lagi, bersih-bersih lagi, jam 5 masak lagi, dia itu sistemnya sudah tahu. Nah makanya saya sama Gio itu kayak memplanningkan ini tuh kemampuan dia, dan insya Allah juga kemauan kita, yuk kita bikin rumah makan gratis yuk ya kan. Untuk tahap permulaan, Baim, Giovan, dan istrinya menyediakan 100 box makanan gratis. Menariknya adalah makanan yang dibagikan kepada orang kurang mampu adalah makanan yang biasa dimakan oleh Baim, keluarga, dan karyawannya. Tak hanya sampai di situ, kedepannya mereka akan mengembangkan target lebih dari 100 box yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Menariknya dari rumah makan gratis, Silakan Makan Gratis ini, menu yang dimakan sama mereka adalah menu yang dimakan sama saya. Jadi di kantor saya nanti kalian lihat ya, ini menunya sama persis apa yang dimakan sama orang kantor saya sama saya. Jadi perbedaannya sama sekali nggak ada. Jadi ya itu menariknya, jadi bukan kita buat asal-asal ya. Iya, beda-bedain gitu yang ngasih sama ini gitu. Rasanya biasa, rasanya kurang apa. Kalau saya kan harus makan enak. Saya maunya sama dia, gue harus makan enak ya. Akhirnya udah sama seperti apa yang mereka makan. Nanti boleh cobain. Nanti boleh coba. Udah dibikinin. Jadi saya itu sering kalau misalkan saya di jalanan ya, terus habis itu kita ngobrol sama siapapun itu, orang yang menengah ke bawah. Dia kalau kerja itu jarang sekali makan dulu. Dia cuma makannya itu seadanya. Dan kalau dikasih sama orang tuh senangnya minta ampun. Buat dia itu 8.000, 5.000, 15.000 untuk dia cut per harinya itu, dia itu berguna banget buat keluarganya. Itu yang saya rasain kenapa saya harus buat rumah makan gratis ini.
sedikit yang kita kasih itu banyak manfaat buat dia. Dan saya juga mau bilang sama kalian semua, kita itu tidak akan bergerak sih kalau misalkan kita mau puasa Senin Kamis atau kita buat makan seperti ini kalau fadilahnya juga ada. Jadi Senin Kamis itu kalau dipaksain, lu puasa dong Senin Kamis, kalau misalnya nggak tahu manfaatnya dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Tapi ketika dia tahu kalau puasa Senin Kamis itu lu tuh nggak perlu minta apa-apa karena Allah itu paling tahu apa yang paling kita mau. Jadi diam aja, lakuin aja, pasti dia lakuin. Sama seperti ini, saya kenapa buat seperti ini karena saya pernah dengar pas waktu di Mekah dulu ya, orang lagi puasa, ketika kita ngasih makanan ke orang itu, pahala dia di hari itu semuanya di sebagian itu hampir sama dikasihkan ke kita. Jadi bayangin kalau misalkan kita bisa menafkahi berapa orang ini ya, yang dia itu menafkahi keluarganya semuanya. Saya punya niatan sama Gio sama Dewi juga, sama teman-teman di sini yang udah bekerja keras ya. Mudah-mudahan pahalanya ngalir juga kita insya Allah. Amin. Ibu boleh diisi dulu namanya Ibu untuk data kita. Harapannya apa nih Bapak Haji dengan rumah makan gratis ini? Harapannya mudah-mudahan banyak orang yang masih kurang membutuhkan, khususnya yang memerlukan ya, ojol, pedagang-pedagang kecil yang terdampak COVID-19 ini bisa terbantu lah gitu dengan adanya rumah makan gratis yang ini gitu. Loving on me, loving on me. Maybe you won't see me care. Iya, makasih. Pak siapa namanya? Suroso. Pak Suroso. Pekerjaan, ya, kebersihan ya. Nah, kebersihan ya. Iya, iya. Oke, ada nomor telepon? Ada nomor telepon? Lupa ya udah. Apa? Tapi pas saya tinggal tempat dekat ini. Oh iya, tadi. Mama lain yang di sana. Iya, iya. Oke, terima kasih. Pak. Sama-sama ya. Sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Sekarang yang kita lakuin itu masih 100. Kesananya pasti bisa mencapai yang pasti gede banget sih, karena kita nggak tahu di sini bisa berapa menampungnya. Saya takutnya mubazir aja makanannya, makanya kita 100 dulu dia. Diungkapkan suami Paula Verhoeven, ide memiliki rumah makan gratis tersebut terinspirasi dari warung gratis milik seorang penggiat sosial, Aditya Prayoga. Dalam kesehariannya, ayah dua anak itu kerap melihat antrian panjang saat warga kurang mampu itu mengantri makanan. Ternyata, hal itu membuat hati Baim terketuk hatinya untuk melakukan hal yang sama. Saya terinspirasi dari dia. Hai Adit, terima kasih ya, mudah-mudahan amalnya, wah hebat dia. Dia tanpa bekerja apa-apa, saya ngelakuin ini, mudah-mudahan semua pahala ini ke dia ya. Karena dia yang menginspirasi saya. Jadi dia itu sebelum jam 12 teng sudah ada sekitar puluhan orang sampai ratusan orang yang ngantri. Nah kalau ini sudah terbentuk seperti itu baru kita membicarakan berapa ya setelah ini. Kalau awal-awal masih kita